yakin pada yang sudah dijamin, tenang pada yang sudah dijamin. Kalau Allah sudah menjamin, Allah Maha Kaya untuk mewujudkan jaminannya. Percayakah kita? Percaya. Biasanya yang bikin gelisah itu soal apa? Soal rezeki. Padahal rezeki dijamin atau belum dijamin? Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada yang melata di atas bumi, melainkan Allah yang menjamin rezekinya. Apa itu dabbah? Kata Imam Ibnu Katsir dalam Tafsirul Qur'anil Azim, disebut dabbah binatang yang kalau berjalan dadanya dan perutnya nempel ke tanah. Maka dari itu biasanya disebut binatang tingkat rendah. Maknanya kias aulawi, kalau binatang tingkat rendah saja dijamin rezekinya, lebih-lebih manusia yang dimuliakan. Walaqad karramna bani Adam. Sungguh telah kami muliakan anak-anak Adam. Maka dari itu di Indonesia ini diterjemahkan ayat tadi, wa ma min dabbatin fil ardi illa Allahi rizquha, dalam lagu anak TK. Kita sudah diajari lagu hakikat rezeki dengan lagu berjudul Cicak-cicak di dinding. Coba Bapak Ibu, kalau cicak itu berpikir seperti kita berpikir, stres dia. Protes sama Allah, ya Allah, salah desain. Kok salah desain gimana, cicak? Masa makanan saya punya sayap semua, kok saya nggak dikasih sayap? Masa makanan saya bisa terbang semua, kok saya nggak bisa terbang? Terus saya makannya gimana ya Allah? Itu kalau cicaknya mikir kayak kita. Untungnya cicak tahu hakikat rezeki jaminan Allah. Maka tugasnya hanya diam-diam merayap. Yang datang nyamuknya apa cicaknya? Di lagu itu Pak. Datang seekor nyamuk, yang datang rezekinya, tugasnya cuma hap lalu ditangkap. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Perjalanan kita untuk menjemput rizki itu kalah jauh dari perjalanan rezeki untuk mendatangi kita. Saya dulu mondok tahun 96 itu di pondok, makanya nasi sambal kecap kerupuk. Itu saya merasa kaya raya. Karena ketika saya makan nasi, saya tahu, ya Allah, saya tidak disuruh nanam padi sendiri. Terima kasih ya Allah, ada petani yang kau perintahkan menanam padi, bukan sembarang petani, tapi petani Vietnam. Karena beras impor. Sejauh itu beras itu mendatangi saya karena sudah tertulis di sisi Allah, dia rezeki saya. Mengerahkan entah berapa orang yang nanam padi di Vietnam, yang membersihkan rumput-rumputnya, yang memupuk, yang memanen, yang mengeringkan, mengangkut ke pelabuhan, naikkan ke kapal, di atas kapal, diangkut sampai ke Tanjung Priok, diturunkan di Priok, dinaikkan ke dalam truk. Kita nggak tahu siapa yang mikul, kita nggak tahu siapa kulinya, kita nggak tahu siapa yang terima komisi impornya. Itu beras sampai ke meja kita. Seindah itu Allah mengatur rezeki. Itu baru berasnya Pak. Belum sambal kecapnya itu. Kecapnya itu kedelai bahannya. Didatangkan dari Amerika. Melewati Samudra Pasifik berminggu-minggu naik kapal sampai ke Indonesia, dibeli pabrik kecap dijadikan bahan. Belum gulanya, belum cabenya, belum garamnya, belum kerupuknya. Buatan Tasikmalaya tapi tepungnya dari Tiongkok loh Pak. Garamnya itu bukan cuma dari Madura karena yang produksi Madura mahal,
ditambah yang diimpor dari Australia. Coba bayangkan di piring saya kumpul Amerika, Cina, rukun loh itu. Amerika, Cina, Vietnam, Australia, Indonesia. Itu baru bahan-bahan tadi. Belum airnya, Pak. Loh, airnya itu untuk ngasih minum saya. Allah sudah memerintahkan matahari bersinar ribuan tahun yang lalu. Lalu laut airnya menguap naik ke atas menjadi awan. Awannya tertiup angin menuju ke pegunungan. Di pegunungan perubahan suhu dan tekanan turun menjadi hujan. Ketika turun menjadi hujan tidak langsung masuk ke dalam tanah. Tapi cobalah tengok. Pohon dan kebun basah semua. Cobalah tengok dahan dan ranting pohon dan kebun basah semua. Lalu baru menyusup ke dalam tanah. Di dalam tanah lalu ngumpul di celah-celah bebatuan. Ngalir. Semakin ke ujung. Akhirnya kemudian memancar sebagai mata air. Begitu sudah memancar jadi mata air. Kok ya ada pabriknya sudah di situ. Masukkan ke dalam botol. Dari botol masuk ke dalam gelas. Kemudian sampai di sini. Ini Allah Maha Tahu. Hari Ahad ini. Salim Afilah itu jam 9:57 haus. Memerintahkan agar airnya ini diadakan. Sudah mungkin sejak tahun yang tidak kehitung lagi. Dan betapa maha pemurahnya sampai ke hadapan saya. Gak perlu saya minta, sudah ada di sini. Saya tinggal bismillahirrahmanirrahim. Tertulis di Lauhil Mahfud, Salim minumnya jam 9:58. Rezeki dijamin. Tinggal bekerjanya itu ibadah. Jangan diniati mencari yang sudah dijamin. Niatkan ibadah karena yang belum dijamin adalah am hasibatum an tadkhulul jannah. Memangnya kamu merasa pasti kamu bakal masuk surga. Nah, itu belum dijamin. Maka kalau rezekinya dijamin, bekerjanya ibadah, itqan, profesional, ihsan, added value, punya nilai tambah, ikhlas karena Allah, maka jadi ibadah. Rezekinya menjadi bekal ketaatan, kerjanya menjadi ibadah, bekal untuk menghadap Allah kelak di akhirat. Assalamualaikum. Bersama Saling Sapa TV.